apresiasi dan juga memberikan selamat buat para juara yang hari ini punya kesempatan di feedback oleh Mas Yuyung, Mas Ethan Han, tadi saya sebut ya, Ethan Han, kemudian Mas Hidayat, Mas Antonius, juga Mas Rengga dan Mas Ahmad Abdul Hasan. Nggak berpanjang lebar, kita langsung aja nanti dengerin masukan, kemudian kritik dan juga hal-hal yang bisa memperkuat apa yang sudah dimiliki teman-teman sehingga hasil karyanya nanti bisa lebih membahana. Seperti yang kita pengen Mas Yuyung, bahwa PPS ini adalah pelabuhan berkelas internasional, berskala global. Jadi, apa yang kita tampilkan memang harus bisa mengakomodir itu semua. Begitu kiranya sedikit sambutan dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Erika atas sambutannya. Diharapkan Bu Erika juga ikut join sampai akhir ya Bu ya. Karena nantinya kita akan ada penyerahan, simbolis penyerahan hadiah kepada para pemenang di akhir acara atau menjelang acara. Dan teman-teman sekalian, seperti yang tadi kita telah janjikan bersama bahwa hari ini adalah acara feedback dan sharing session fotografi bareng Yuyung Abdi. Dan untuk hasil-hasil foto pemenang maupun beberapa foto sudah dipilih atau diangkat dalam hal ini oleh Mas Yuyung Abdi untuk dievaluasi bareng-bareng pada hari ini. Untuk itu kepada Bu Retno selaku moderator kami persilakan untuk waktu dan tempat. Baik, terima kasih Mbak Susan. Oke teman-teman, ini acara inti yang kayaknya ditunggu-tunggu oleh kita semua, yaitu sesi feedback dan sharing session dengan Mas Yuyung Abdi. Selamat siang Mas Yuyung. Masih di unmute dulu. Gimana Mas Yuyung? Siang, oke. Jadi kita mulai ngobrolnya nih Mas, dan seperti yang kita sampaikan tadi, dan untuk teman-teman semua, jadi di sesi ini Mas Yuyung akan membagi dalam beberapa, artinya ingin supaya lebih interaktif. Jadi nanti 15 menit beliau akan bicara, mungkin teman mendengarkan, nanti silakan kemudian yang mau bertanya bisa angkat tangan gitu ya, dan saya akan kasih kesempatan untuk bertanya, kemudian dilanjutkan lagi. Jadi supaya tertib nanti diskusinya, jangan khawatir, nanti kita akan bagi 15 menit, kemudian ada pertanyaan, dilanjut lagi 15 menit, ada pertanyaan seperti itu. Semoga di sesi ini bisa memuaskan hasrat untuk belajarnya. Ayo kita gali banyak-banyak ilmu dari sang maestro gitu ya. Monggo Mas Yuyung. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bangga sekali ternyata yang saya sampaikan kepada Mbak Retno dan kawan-kawan, Mbak Susan, bahwa memang ternyata talenta yang tersembunyi di teman-teman sekalian itu sungguh sangat membanggakan setelah saya melihat hasilnya, bahwa hasilnya memang tidak kalah dengan hasil jepretan para profesional. Itu yang kadang-kadang saya sangat terkejut ketika melihat pertama kali, dan saya pertama kali pesimis ya, beberapa kali BUMN mengadakan acara internal, hasilnya nilai pemberiannya itu sangat besar, tetapi ternyata hasil-hasil yang ditampilkan atau di juri itu sangat tidak memuaskan. Nah ini eman sekali ya. Ternyata dia tidak punya belajar tentang pengalaman, tetapi dia secara skill informasi dari pengetahuan sama teknis memang belum. Nah ini teman-teman rupanya sudah melampaui itu, sehingga bagaimana kita menambahkan hal-hal yang sifatnya fotografis, tetapi nanti pada akhirnya ketika kita mau motret lagi, maka hasil yang kita dapatkan adalah hasil-hasil yang sungguh memuaskan atau layak untuk dibukukan maupun layak untuk dijadikan billboard ya. Keren. Nah. Mas tadi kalau nggak salah sempat nyebutkan di awal kalau di leveling skill levelnya 1 sampai 10 nih.
Nah, Ya, itu teman-teman nih rata-rata di level berapa ya? ya saya sebagian kecil cuman ada di level 5, tetapi kebanyakan mereka di level 7 sampai 10 gitu loh. Nah, Oh, itu tinggal mengembangkan aja gitu loh. sip, Jadi sip. sekarang ini talenta itu ternyata tidak konvergen, tidak khusus satu kemampuan ya, tetapi talenta itu ternyata dia bisa juga ada dua, yaitu dia di teknis juga bisa, di artistik juga bisa. Nah, Sip, orang ya. kan dulu kan mesti talenta itu ya satu kemampuan dia itu satu fokus ke pekerjaan tertentu, tetapi kan sekarang enggak. Sekarang ini orang itu mulai multi talenta. Nah, itu sudah dicapai oleh teman-teman tadi. Jadi dia multi talent, di sisi visualnya bagus, di sisi kerjaannya juga bagus. Nah, itu yang saya sangat bangga dengan teman-teman sekalian. Nah, memang tambahan-tambahannya, kadang-kadang kita ini belum bisa membedakan mana yang sifatnya fotografi piktorialis yang berbicara tentang keindahan dengan fotografi yang sifatnya berbicara tentang dokumenter. Sama ini dua hal yang berbeda. Sebab kalau mau kita lihat, kalau kita menjelaskan tentang keindahan itu memang foto itu dibuat menarik, foto itu dibuat perhatian orang itu lebih besar karena warnanya, bentuk geometrisnya, karena komposisinya, itu hal-hal yang berkaitan dengan piktorialis atau kita sebut dengan keindahan. Nah, tetapi kalau mau di sisi dokumenter itu lebih kepada bersifat penting dan tidak penting. Bukan menarik dan menarik, tapi penting tidak penting ini berkaitan dengan berhubungan dengan manusia. Human inilah yang dikuatkan. Nah, bedanya kalau umpamanya dokumenter, orang menangis itu menjadi orang ekspresi itu sangat ditekankan. Ekspresi orang sangat ditekankan. Orang menangis, orang tertawa, orang tersenyum, orang sedih, itu adalah konteks-konteks empati dari seseorang yang itu jadi perhatian utama seorang fotografer. Nah, ini sangat berbeda dengan konteks yang namanya piktorial atau keindahan. Kalau warnanya matahari ketika keluar dari ketika dia waktu terbit, maka warna-warna yang kita dapatkan adalah warna-warna yang sangat mempesona, mulai dari warna gradasi merah, oranye sampai kuning, terus kemudian bentuknya matahari itu begitu indah, tidak terlalu keras sehingga dia punya sesuatu yang luar biasa ketika kita lihat. Nah, itu yang dimaksud golden hours ya, Mas? Nah, golden hours. Setelah golden hours dia ada namanya blue hours, tetapi masih tetap dalam konteks 15 menit. Kalau saya selalu mencatat itu golden hours di Indonesia itu sekitar 14 menit sampai 16 menit. Tetapi kalau mau main golden hours kayak di daerah subtropis macam Australia, terus kemudian yang agak ke sana itu kayak Johannesburg, pantai-pantai itu biasanya selalu sekitar 20 menit. Jadi ada selisih perbedaan. Nah, ini yang kadang-kadang orang akan mengejar itu karena warna yang dinanti-nantikan. Nah, itu adalah karakteristik fotografer yang kita sebut dengan piktorialis. Karena kekuatannya dibangun dari kekuatan warna, kekuatan geometris. Warna kalau mau kita pelajari dalam dunia fotografi, ada sebetulnya warna itu ada jenis warna gradasi, jenis warna bertentangan atau antagonistik, atau dia warna psikis. Nah, disitulah ketika kita mencari warna, jadi seorang fotografer bukan hanya dia talenta mampu secara teknis memotret, tetapi bagaimana dia bisa menggabungkan karakteristik warna-warna tersebut sehingga fotonya menjadi foto yang menarik. Kalau umpamanya kita menghadirkan foto coklat, warna coklat dengan warna putih, ketika di dalam tulisan pun di dalam bentuk berupa huruf,
maka warna dasar coklat dan putih kan juga tidak menarik. Warna baju coklat dan putih, coba perhatikan. Coklat dan putih ya, mau bajunya putih, ininya coklat. Apa namanya, bawahannya coklat atau dibalik, coklat, bawahnya putih. Itu kan tidak menarik. Sama dengan memang biru, putih dengan hijau. Putih dengan hijau, kalau dia dominan putih, dia tidak menarik. Makanya kalau tulisan di tol, itu kan blok hijau ada tulisan putih, bukan blok putih ada tulisan hijau, ya kan? Kalau kita perhatikan. Nah, dia mesti ketika kita belajar tentang warna seperti itu, maka itu adalah salah satu kekuatan. Umpamanya di TPS nggak akan pernah ada, umpamanya nggak terlalu banyak ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan kalau langitnya putih, ada tumbuh-tumbuhannya atau tanamannya, maka penggabungan itu juga justru tidak terlalu menarik juga. Karena apa? Putih bertemu dengan hijau. Nah, itulah momen dasar-dasar kalau kita pahami di dalam konteks keindahan pictorial itu juga harus dipelajari tentang teori warna, dia pelajari tentang bentuk geometris, terus kemudian lighting, itu adalah hal yang mesti dikuatkan dulu. Nah, Mas, kalau di TPS ini kan kebetulan kan memang mostly objeknya itu kontainer kemudian alat. Nah, alat-alat di TPS itu mostly didominan dengan warna kuning. Kuning yang ngejreng gitu. Nah, gimana tuh, Mas? Nah, kalau kuning itu enak sekali. Kalau mau main warna kuning, dia dengan warna biru masuk. Warna jingga ketika matahari terbit masuk. Terbit maupun terbenam ya. Jadi warna kuning itu sangat ketika kita gabungkan dengan warna-warna lain itu masih enak. Meskipun warna yang bertentangan, yang cool colors, warna kuning itu kan warna warm colors, digabungkan dengan warna cool colors kayak warna biru, dia tetap menjadi bagus. Digabungkan dengan sama-sama warna warm color kayak warna merah atau warna jingga, dia juga bagus. Nah, kelebihan warna kuning itu enak. Nah, cuman fotografi itu kan tidak perlu belajar warna. Angle pun juga begitu. Angle pengambilan komposisi itu menjadi salah satu yang harus kita perhatikan. Teman-teman dalam konteks ini itu memperhatikan ada kalanya yang paling menjadi kekuatan itu adalah kadang-kadang angle. Jadi kalau orang memotret high angle, maka salah satu kekuatan karena apa? Seorang tidak gampang untuk mengambil gambar high angle karena ada effort. Terus kemudian perspektifnya berbeda dengan apa yang kita lihat biasanya. Coba kita melihat Tugu Pahlawan di foto dari jalan raya biasa. Tentu kan tidak ada sesuatu yang menarik karena semua orang pernah melihat Tugu Pahlawan itu seperti apa. Coba kalau mau dari atas, dari kita ambil dari Bank Commonwealth di seberangnya, itu kan nanti kelihatan dari atas, perspektifnya kelihatan gedung pemerintah provinsi, jadi fotonya menjadi menarik. Nah, begitu juga kalau mau kita mengambil deretan kontainer yang panjang, yang banyak itu diambil dari menara pengawas, menarik kan apa? Sudutnya menjadi berbeda. Nah, itu akhirnya keluarlah kayak kamera-kamera drone itu untuk mengambil foto-foto yang berbeda angle ketika kita menggunakan foto mirrorless maupun foto biasa. Nah, itulah teman-teman. Bicara kita tadi discuss warna kemudian angle. Mungkin ini kan fotografer kan orang visual. Mungkin adakah contoh foto yang mungkin kita bisa bahas? Oke, dari sisi warna nih yang begini loh yang direkomend atau ini apa, atau dari angle mungkin ada bisa foto yang berkaitan dengan dua hal itu bisa di-share? Kita share ya. Kita bicara warna sama angle nggih. Misalnya belum ya.
foto. Kelihatan. Sebentar ya. Monggo Mas. Atau teman-teman mungkin kalau ada yang mau nanya sambil masih nyari file, bisa tolong sambil chat ya. Sambil diisi di kolom chat. Ini tadi kita lagi diskusinya berkaitan dengan angle dan warna gitu. Monggo, kalau dari itu ada yang mau ditanya sambil Mas Yuyun nyari, silakan bisa di chat. Ya. Ambil seri ya. Ambil serinya. Ini di sini, Dek. Serinya ini PPT ini. Share screen. Ya. Bisa coba lagi ya. Ambil lagi ini. Ini tadi. Ini. Sip. Oke, udah terlihat ya? Udah Mas. Oke. Jadi kita bahas untuk sementara kita bahas bagaimana tampilan foto ini. Nah, foto ini sebetulnya punya effort ketika memang benar-benar fotografernya atau pecinta fotonya tidak mengambil dengan angle biasa, artinya tidak mengambil eye level. Berarti ada usaha untuk naik ke crane dari level 1, terus kemudian mengambil sudut seperti ini. Artinya dia tidak mengambil sudut seperti orang lain mengambil. Nah, ini adalah salah satu kekuatan foto tentang perspektif. Nah, kesulitan yang lain itu adalah ketika mengambilnya pada waktu matahari akan tenggelam, sehingga kelihatan warna-warna kuning dan warna-warna sembur orange-nya itu keluar. Nah, tetapi yang menjadi persoalan itu adalah apakah dengan effort, dengan angle itu sudah cukup bahwa fotografi itu dikatakan menarik? Tentu saja belum, karena kekuatan foto kan unsurnya unsur fotografi itu hanya tentang angle saja, tetapi ada tentang warna, tentang bentuknya. Nah, kalau mau seperti ini, maka di sana ada area kosong yang tidak bercerita tentang sesuatu. Area kosong itu dia hanya bercerita tentang ya ini jalurnya crane, ini jalurnya ketika akan mengangkut kontainer, tetapi di sini tidak ada elemen penting yang bisa menceritakan sesuatu. Makanya saya kasih garis ini adalah empty space. Nah, ini pun kalau mau main secara bentuk, trailer atau pembawa transporter pembawa kontainer ini itu dalam keadaan kosong. Nah, dalam keadaan kosong menjadi kurang menarik gitu. Nah, inilah kadang-kadang momen-momen tersebut adalah momen-momen yang
sulit untuk didapatkan. Artinya ini kalau momen lagi penuh, terus ini pada waktu golden hours, nah itu adalah momen-momen, dua momen kejadian dan dua momen alam, kalau kita gabungan bersama-sama, itu menjadi kekuatan foto itu sendiri. Oh, oke. Kedua, kayak momen kita hadirkan, ujungnya sebetulnya yang paling menarik itu kalau kita ketemu ujungnya kapal. Jadi ujungnya kapal itu selalu menjadi kekuatannya. Karena kapal itu kan kalau dari tengah itu kan bentuknya tidak kelihatan. Kalau mau dari ujung, dari sebelah sini itu kelihatan ujung kapalnya, itu menjadi menarik pula. Nah, kalau ini sebetulnya ini adalah salah satu cutting yang tidak selesai. Artinya kalau mau kita ada tangan kita ini dipotong, maka dipotong sebagian ya, bukan maka dia akan kelihatan putel. Nah, begitu juga kalau truk yang sebagai transporter ini, ketika dipotong menjadi tidak istimewa gitu. Jadi ada sesuatu yang kurang dari bentuknya itu tadi, karena bentuk ini adalah elemen mendukung TPS. Nah, sebetulnya kalau kita pingin menjadi menarik, itu kalau kita naik ke arah sini atau naik ke arah sini, tetapi kita ketemu saat ujung dari kapal. Jadi kalau ini sudah nyampe ke sini, kita bisa mengambil gambar ketika mereka mengambil pada posisi truknya ada di sini dan kontennya ditaruh di bawah. Nah, itulah yang kita tunggu. Jadi kesimpulannya bahwa satu elemen unsur saja, yaitu high angle, kalau tidak diselesaikan secara elemen-elemen fotografisnya tidak diselesaikan dengan baik, foto itu bagus tetapi kurang lengkap. Nah, ini yang menjadi kajian kita. Umpamanya gini, terus jadi ini tak anuin ya. Jadi tidak ada, memang kekuatan itu banyak ya. Kadang-kadang komposisinya bagus, lightingnya bagus, tetapi polanya nggak bagus. Nah, jadi akhirnya yang kita perlu perhatian ini, lightingnya bagus, tapi warna juga tidak bagus, menjadi kurang dalam konteks ini. Jadi memang tidak bisa semuanya hadir, juga tidak bisa dalam fotografi. Nah, itu ya. Nah, terus kalau mau kita belajar tentang arah cahaya di dalam konteks foto itu berbeda antara manusia berbeda dengan alam. Kalau cahaya manusia jatuhnya ke wajah itu biasanya kalau orang yang kepingin cantik dan ganteng itu front light tetapi dia ada atas, dia membentuk butterfly. Karena apa? Dia menghilangkan jerawat sehingga karena dimensi bayangannya tidak banyak. Kalau dinaikkan ke atas seperti ini, tetapi yang menjadi persoalan kalau mamanya orang yang masih muda ngambilnya dari samping, maka dia bentuk-bentuk kayak mamanya ada kutil-kutil kecil atau apapun itu menjadi terlihat karena apa? Cahaya dari samping. Nah, itulah yang tidak cukup kuat. Kayak mamanya cahayanya Mbak Erika ini, Bu Erika, cahayanya front, jadi dia kelihatan bersih. Cahayanya Mbak Susan, dia bersih karena pas front. Kalau mamanya saya ini adalah cahaya yang salah karena lightingnya dari samping. Jadi ininya menjadi kelihatan dimensi bayangannya. Nah, itu adalah hal-hal yang kadang diperlukan untuk mengetahui bagaimana cahaya itu jatuh. Nah, tapi kalau cahaya itu kan di orang. Kalau cahaya kayak di kontainer, barang-barang besar atau arsitektur, cahaya yang selalu ditunggu-tunggu adalah cahaya dari samping, bukan dari front. Kalau dari samping dia ada dimensi bentuknya itu ada. Nah, itulah kekuatan cahaya-cahaya samping. Bisa juga dia cahaya backlight. Cahaya backlight itu mamanya dari belakang yang akhirnya menghasilkan foto-foto yang dramatis dari backlight. Seorang yang dikatakan hebat di dalam fotografi, itu dia bisa menaklukkan cahaya-cahaya backlight. Wih, kalau belum bisa menaklukkan backlight, berarti belum backlight ini ya? Ya. Nah, kalau ini sebetulnya dia bisa menaklukkan cahaya backlight. Karena bagian depannya itu sudah dia, ini memang dinaikkan ya, daerah shadow-nya dinaikkan, tapi dia sudah cukup mampu untuk menaklukkan seperti itu.
Iya, itu siluet kontainernya kelihatan ya walaupun jauh. Iya, Nah, iya. itu cantik sih ya, oke. Nah, Tapi dia memang belum, space kosong meskipun di belum depan ini. menjadi siluet ya. Kalau Ah, umpamanya dia menjadi siluet, dia menjadi hitam di area ah. sini. Tapi ini masih dia backlight, jadi masih sudah ditaklukkan. Wah, sudah hebat. Oh, oke, sip, sip. Saya, Kita bisa mulai tanya jawab atau mau oke. gimana nih, Mas? Masalah Boleh ini cahaya dan satu lagi ya yang oke, kita siap. ini. Oke. Nah, kayak ini kan cahaya backlight dia ditaklukkan. Cahaya backlight itu kalau umpamanya tidak setelah cahaya backlight itu kalau umpamanya orang ada di depannya sini, orang itu menjadi siluet. Nah, itu kalau kita bisa bermain-main cahaya itu menjadi menarik. Jadi orangnya sini itu kita umpamanya kita pas waktu dia keluar atau kita mendekat, cahayanya persis di depan sini. Dia akan menjadi cahaya backlight. Cahaya dari backlight menjadi siluet. Orangnya kelihatan hitam, dramatis, terus kemudian ada sinar dari belakang. Nah, itu biasanya kemampuannya bisa menaklukkan itu karena sudah paham mengerti tentang cahaya. Baru bisa menghasilkan seperti itu. Nah, kalau seperti ini, cahaya backlight-nya tidak keras karena apa? Disembunyikan di matahari. Disembunyikan di awan, sorry. Mataharinya disembunyikan di awan. Jadi kalau kita menunggu awan itu kadang dia punya gradasi warna itu sehingga dengan adanya awan cahaya di langit dan awan menjadi dramatis. Nah, ini biasanya kita tunggu-tunggu. Nah, ini secara fotografis sangat oke, sangat hebat pengambilannya. Secara komposisi tidak ada yang saling ini ya, ini saling melengkapi. Ini daerah sini, kalau kita tarik garis lurus, ini kalau kita garis lurus, ini menjadi diagonal. Ini kita tarik dari ini namanya kalau komposisi adalah komposisi golden hour, golden section. Jadi ini ketemunya ini dengan ini, ketemunya ini dengan ini itu pas di titik 3 bagian ini. Oke, keren. Nah, itu sampai ada kayak garis-garis putihnya itu ya Mas kelihatan. Nah, ini itu karena keren. Satu, ini namanya flare slash ya. Dari flare slash ini keluar ketika memang kalau sebetulnya ada kecelakaan, ada dibuat. Kalau ini kan kadang-kadang menjadi menarik karena ada flare slash-nya ini. Karena adanya matahari itu tadi, sehingga dia diterjemahkan di lensa menjadi garis seperti ini. Jadi lensanya cukup menarik untuk mengapresiasi setiap flare ini. Jadi ini kan matahari. Ketika mataharinya ke sini, dia ini namanya flare. Nah, ini tembus di lensa, ini satu lagi, ini nggak ada di sini. Nah, ini yang namanya flare itu adalah cahaya, terus kemudian dia membentuk cahaya lagi. Nah, titik ininya dia ketemu garis cahaya, garis flash ini tadi. Jadi itu memang menjadi salah satu kekuatan. Cuman itu tadi kemarin tuh kita bicarakan memang pas aktivitasnya kosong karena bagaimana sebuah tempat institusi kerja itu harus ada aktivitas kerjanya. Kalau mau media tidak ada aktivitas kerjanya, yang dijual apanya? Loh, kelihatannya tidak ada kosong melompong, tidak ada sesuatu yang dikerjakan. Itu menjadi padahal maunya ini banyak, tapi pas waktu timingnya ini fotografernya nggak nunggu waktu ada aktivitas kendaraan masuk. Tetapi kan memang kadang-kadang sore itu jam-jamnya berhenti pas dalam keadaan suasana alamnya menarik gitu. Oke. Tetapi ini yang kemarin berarti yang Mas Yujung sampaikan bahwasanya foto itu tidak cuma segi estetikanya dalam artian cantik menarik, tapi esensinya juga harus dapat kan? Harus dapat. Oke. Tidak hanya sisi piktorialnya, tetapi informasinya juga dapat. Pesan yang kita sampaikan itu dapat. Oke. Sebelum kita lanjut dengan masalah estetika atau pesan yang katanya orang bilang picture is showing 100 word itu ya, kata-kata mewakili itu, mungkin kita buka dulu sesi tanya jawab berkaitan dengan angle dan warna ya Mas ya. Iya. Monggo teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand gitu ya. Nanti saya akan unmute gitu. Silahkan teman-teman.
Ada yang mau bertanya? Adakah? Belum? Masih sungkan? Masih sungkan? Kita lanjut estetika ya. Bukan estetika, esensi ya. Kita lanjut esensi ya. Oke, lanjut. Monggo Harusnya Mas ini Yuyun. teman-teman yang mau main kalah itu harusnya mendengar ini. Karena kalau mau yang menang kan sudah pengalaman sudah banyak gitu loh. Nah, tapi kalau mau yang kalah ini sebenarnya yang masih nggak masuk di foto-foto pilihan, kalau mau ikut dia akan tahu, oh seperti ini ya kunci-kuncinya. Nah, mungkin masih bingung yang mau ditanyakan. Iya, iya. Oke, saya boleh bertanya nggak? Boleh, silakan. Okay. Om Yu. Iya. Jadi untuk mengambil foto pada bagian frog eye angel itu disarankan untuk menggunakan lensa wide atau fish eye? Dari high angle apa? Frog eye, jadi dari bawah. Frog eye dari bawah. Iya. Dari low angle. Di bawah low angle. Iya. Ya, dia macam-macam. Disarankan untuk menggunakan lensa wide atau fish eye. Dia ada macam-macam. Kalau mamanya itu berubah gedung-gedung banyak kayak mamanya kita di Hong Kong, di Wan Chai atau daerah sana itu kita mulai dari belakang, dari bawah, gedung-gedung itu bisa kita pakai lensa wide sama lensa fish eyes itu tercover semua. Jadi gedung-gedung menjadi bagus. Kalau cuma lensa wide-nya itu tidak super wide kayak mamanya lensanya 16 masih belum tercover. Tapi kalau sudah di bawah 16, 14, 12 itu biasanya gedungnya itu kita ambil dari bawah, nggak usah kita dari atas. Itu sangat menarik karena apa? Semua gedung itu melingkar di atas kita. Sama kalau mau kita pakai golf. Golf itu kita pakai lensa kita ambil dari bawah, kita masukkan umpamanya kita punya action cam dari berita atau dari apa itu namanya. Nah, itu kita taruh di bawah, itu kan lensanya lensa fish eyes di bawah lubang golf ya, bawah lubang golf, terus kemudian kita pakai smartphone, kita ambil ketika orang masukin bola di sana. Itu sangat kuat karena apa? Dia bentuknya melingkar. Jadi angle bawah itu memang identik untuk mengambil foto-foto ketika kita menyajikan tampilan-tampilan yang kelihatan banyak. Kalau umpamanya dari langkah kita melangkah ya, kita melompat terus kemudian kita ambil dari bawah, itu kan angle-nya dramatis kan. Tidak semua orang bisa mengambil seperti itu karena kakinya akan kelihatan, kemudian bagian-bagiannya dari bawah kelihatan dan perspektif yang kita tampilkan orang lain tidak pernah melihat seperti itu. Nah, itu menjadi salah satu kekuatan di angle bawah. Cuman apakah angle bawah ini harus pakai super wide atau lensa fish eyes? Enggak. Kalau kalau kita foto orang bersepeda, umpamanya TPS mengadakan sepeda pagi sebanyak 100 orang. Kita ambil dari bawah ya, atau 10 orang, 12 orang. Kita ambil bawah. Pengambilan itu kelihatan lebih dramatis daripada A-level. Atau kalau mau jumlahnya banyak, bahwa kita harus mengambil angle-nya high angle dengan cara tele, sehingga dari belakangnya kelihatan. Nah, angle-angle dari bawah ini kan jelas tidak harus didominasi oleh lensa wide, tetapi dengan lensa tele itu menjadi dramatis. Kayak orang berjalan terus kemudian diambil dari bawah. Sekumpulan orang berjalan diambil dari bawah. Itu menjadi lebih dramatis ketika kita mengambil lensa wide dengan cara tele. Nah, tuh. Bagus pertanyaan. Mas Yung, ini yang nanya ini yang kemarin fotonya yang gebetan itu loh Mas Yung, waktu itu nanya, ini ngambilnya pakai apa ya? Pakai handphone atau pakai kamera? Oh, yang itu pakai action cam, yang apa? Yang ya, fish eye ya. Yang dari Siwa ya? Yang Siwa yang malam itu kah? Yang malam bukan? Ya. Yang malam. Ya, yang malam itu. Yang malam, Mas. Pakai fish eye enggak? Enggak, saya pakai kamera HP, Pak. Pakai HP terus ditambahin apa? Ditambahin ada tambah-tambahan.
yang bentuknya melengkung itu, bukan? Oh, Bukan. Pak. Yang kontainer yang malam itu loh, Mas. Yang ada tumpukan kontainer kemudian agak malam. Ini nanya, ini kemarin pakai. Ini ya. Ya, yang bukan itu. Yang mana? Yang Ini. mana? Nah, itu ya, yang ini. itu yang kemana? Nah, ini waduh, ini tadi mau tak bahas. Ini sebetulnya ini dramatis. Ini waktu ngambilnya waktu senja atau pagi? Saya lebih ke pukul 5 lebih. 5 pagi Iya. atau 5 sore. sore? Oh. Iya. Ya, kalau 5 sore ini belum. Dia harus menjelang 5 Setengah sore. 6. Setengah 6. 5.30, iya. Sampai jam 6 itu dia keluar golden hour sama ininya. Sama ya blue hours-nya keluar. Nah, kalau mau WHP ini berarti luar biasa. Tahu komposisi dan tahu warna-warna. Ini kan gradasi apa namanya? Gradasi warna biru nih. Ada warna biru. Cuman editnya kemarin pakai apa? Saya pakai Photoshop. Pakai Photoshop? Iya. Ini mau gradasi dari biru gelap ke biru yang lebih terang, terus kemudian masuk ke warna kuning. Ini warna orange. Nah, ini sebetulnya ini dinaikkan. Tadi saya naikkan ternyata ini sudah di apa namanya? Sudah di ini duluan, sudah diedit duluan ya. Ini yang mau kita naikkan itu sebetulnya levelnya di sini nih. Kelihatan nggak ya di sana ya? Nih, kelihatan. Kelihatan ya, tak besarin gini ya. Nah, di situ ada kontras, ya kan? Kelihatan ya? Iya. Di situ ada kalau mamanya sharpening, oke ya. Ini kalau mau kita naikkan warnanya, kita harus mengurangi noise reduction-nya. Jadi mau binti-bintinya sini kelihatan kan? Kalau kita terangkan, ini menjadi tidak menjadi binti-bintinya kelihatan ya. Makanya kita harus menambahkan noise di sini, mengurangi noise di sini. Nah, setelah itu baru kita naikkan umpamanya warnanya seperti ini. Nah, warnanya birunya biar tidak, kalau awalnya kan birunya seperti ini kan. Birunya ini nggak jelas, ini ke warna agak kekuningan atau jadi bertentangan. Nah, yang paling bagus ketika kita edit gini, warna birunya menjadi seperti warna begini. Nah, warna birunya ini munculnya seperti ini. Ya kan? Ini menjadi warna birunya menjadi terang. Ini tinggal ininya, tadi tak naikkan ini. Ternyata ini sudah sudah dipaten, dimasukkan ke IG, jadi nggak bisa saya edit. Nah, sebenarnya kalau ini ketemu ini agak terang, nah ini cukup bagus. Dan komposisinya itu sangat bagus. Karena ini ketemu, ini sepertiga bagian ya dari atas, terus kemudian di tengah-tengah, terus kemudian dia ini warnanya warna yang cool color digabungkan dengan warna warm colors, itu menarik ya. Menariknya warna orange, warna kuning, terus komposisi antara krim di sini dengan tumpukan ini menjadi foto yang excellent. Nah, itu yang saya kagum di sini. Wah, keren. Saya tadi kemarin kalau mamanya di touch sedikit, wah ini bisa naik level menjadi juara ini. Oh, oke. Mas, bicara soal esensi juga. Apakah ini masih di foto yang sama? Tadi jadi kalau dari warna juga udah dapat, dari estetika udah dapat. Nah, ini secara esensi juga apakah sudah sesuai, Mas? Artinya di situ ada aktivitas, kemudian tumpukan kontainer padat, gitu. Pertama, kontainer berarti dia di tempat itu, di tempat TPS, ketika adanya kontainer bertumpukan, berarti ada aktivitas. Yeah. Nah, di situ selesai kita menjelaskan bahwa ada kerja yang dilakukan. Nah, kalau umpamanya ini tadi itu tidak ada trailer, tidak ada angkutan di sini, maka foto ini sebetulnya foto yang sedikit tidak kuat. Kekuatan ini menjadi kekuatan tadi sudah 70% ditambah ini menjadi hampir 95%. Karena apa? Ini aktivitas. Ini juga aktivitas karena apa? Geraknya itu tidak di sini, tapi geraknya ada di posisi ini. Jadi kalau orang mengamati secara detail,
maka ini adalah pekerjaan, maka ini dalam keadaan sedang bekerja. Dia Oke. akan melakukan. Itulah Oke. kekuatan. Oke. Sip. Ada lagi? Atau ini Mas Yuyung akan menjelaskan lebih lanjut tentang esensi dari sebuah foto? Kita lanjut aja Mas Yuyung, monggo. Lanjut ya. Oke. Hmm. Ini tak buat ini ya. Tadi sudah ya, tinggal ini. Dia parameternya itu kan ada beberapa unsur. Dia apakah dia tentang warnanya atau tentang isinya, tentang kontennya. Foto itu tentang keindahan ketika dia momennya menarik. Tapi bisa jadi alasan kedua-duanya ini kita bisa mendapatkan informasi seperti itu. Nah, kalau mau kita berbicara ke esensi ya, terus berbicara juga ke human, artinya sebuah kerja, terus kemudian ada human-nya, maka posisi kita tidak hanya menentukan posisi, tetapi kita menentukan gesturnya dia. Kita juga menentukan logika fotografinya itu bagaimana. Jadi kebanyakan dari kita itu kan umpamanya, ini saya contohkan, anak kecil waktu saat banjir, dia ini banjir itu tidak seberapa tinggi, tetapi ternyata anak itu dimasukkan di dalam got sehingga banjir itu sampai air itu sampai mendekati leher si anak. Tetapi seorang fotografernya itu tidak sengaja memperlihatkan roda mobil hanya sebatas separuh dari ban mobil atau kurang dari itu. Nah itu kan sebetulnya bukan banjir yang besar, tetapi dibuat besar karena anak-anak kecil dimasukkan got sehingga airnya kelihatan sampai sebatas lehernya, sementara yang tidak masuk akal ban kendaraan mobil itu hanya sebatas separuh dari setengah ban mobil. Itu yang dikatakan logika fotografinya. Kontra ya, Mas ya. Iya. Iya, si Jine kita kelelep, si Jine bannya ternyata. Nah, itu yang menjadi persoalan, sama dengan kayak momennya orang-orang yang mengambil backgroundnya itu supaya dramatis, dikasih pas waktu siang hari, dikasih warna golden hour supaya orang tertarik. Tetapi jatuhnya sinar golden hour itu kan seperti backlight, ada di depan, ternyata dia ada di samping, nggak nyambung. Kalau mau kita nih, itulah yang dikatakan ada logika fotografi. Nah ini di sini mungkin teman-teman harus mempelajari. Kenapa orang mesti bertanya, kenapa dia ada di sini? Nah, setiap ketika kita melihat seseorang, kenapa dia ada di sini? Apa fungsinya ketika dia ada di sini? Itu pertanyaan khas seorang yang ingin tahu curiosity. Kenapa dia di sini? Nah, kenapa dia posisi duduknya seperti ini? Apakah layak dia, mau kerja apa dia? Itu pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Nah, terus kayak posisi ini, kenapa dia di sini? Benar, karena apa? Dia sedang menjalankan forklift ya. Terus kemudian dia mengambil jalan seperti ini. Terus ini posisinya. Gesture ini dengan gesture ini, dia ngapain? Apakah dia seolah menjadi patung di tempat usaha itu, ataukah dia sedang bekerja? Kalau seperti ini, gesturnya kalau mau dia jalan, itu bukan gestur yang diam. Harusnya kakinya ke depan, satu kaki ke depan, satu lagi kakinya lain di belakang. Itu bahwa dia ada gerakan. Yang dimaksud gerakan itu. Jadi kalau dia diam, itu kayak manekin. Kayak manekin. Okay. Jadi kalau mau diatur pun, sesuatu yang kondisinya pun harusnya dia sesuai dengan logika, sesuai dengan logika aktivitas sebelum logika fotografinya. Nah, Nyuwun sewu Mas Yung, Mas Rengga kayaknya masih nyetir ya Mas. Daripada bahaya di offin aja videonya Mas, didengerin aja. Mas Rengga itu kayaknya nyetir ya. Di offin aja nggak apa-apa videonya. Monggo Mas Yung. Oke. Nah, terus kalau orang lebih detail lagi mengulas ini, dia kan berada di tempat yang agak gelap. Tentunya di tempat yang agak gelap, kalau kita tidak menaikkan isunya, tentu kita harus menaikkan
tidak menaikkan ISO, mesti harus menurunkan diafragma. Nah ini diafragmanya ini ke sini, sininya fokus, sininya nggak seberapa fokus. Kalau mau kita lihat, karena apa? Di tempat yang gelap tadi, dia pakai ISO-nya nggak sudah tinggi, tetapi masih tetap tidak bisa menjangkau ini fokus apa enggaknya. Jadi kalau mau kita lihat ini fokus, tetapi ketika kita zoom di daerah sini ini tidak fokus. Jadi kesulitannya di fotografi itu seperti itu. Cahaya itu menentukan prestasi seseorang. Oke. Ya. Oke. Nah ini loh yang disebut ini. Oke ya. Nah kalau mau kayak seperti ini kemarin menjadi perbincangan seru kita. Fotonya sangat excellent. Tetapi kalau kita berbicara berhubungan dengan produk atau berhubungan dengan institusi, daerah ini adalah daerah blank space, nggak punya apapun kecuali jalan raya, terus kemudian ini mengitari seperti ini, ada satu mobil, itu menjadi menarik. Ini persoalannya kita berbicara kepada produksi. Ini kita berbicara tentang institusi, gitu. Nah inilah kekurangannya. Ketika ini kosong, ini menjadi tidak menarik. Seolah-olah mau sepi, seolah-olah rugi. Gitu. Ini yang sangat, meskipun kalau mau kita lihat, ini sangat the best pictorial. Ini sangat menarik gradasi warna waktu golden hours. Ini sangat menarik ketika bentuknya awan seperti ini. Jadi awan itu memang kalau saya hunting, berkali-kali belum tentu sama ketika kita memotret awan. Nah ini awan the best yang saya dapatkan. Nah sayangnya tetapi keadaannya seperti ini. Meskipun dia juga berusaha loh naik di high angle ini. Dimensinya sebenarnya sudah dapat ini kalau mau kita kejar ini. Berbeda dengan pengambilan foto ini. Ini sebetulnya tidak ada dimensinya. Kalau kita lihat, ketika dia mengambil seperti ini, sebetulnya ngambilnya sudutnya itu ngambilnya arah sana, arahnya sana ini, arah sana. Sehingga ada dimensinya, perspektifnya itu kelihatan. Perspektifnya itu enggak satu titik lah. Kalau ini kan satu titik, kalau kita garis seret ini, terus kemudian seret ini kan satu titik. Kalau ini kan bisa dua titik di sini. Arahnya ke sana ya. Nah, dan dia ada dimensinya. Nah, ini bagus ketika dia ngambilnya dari atas, high angle, tetapi penyelesaian perspektif kurang menarik. Nah, itulah yang kita sebut bagus. Dan andai kata ini masuk ke, yang tadi masuk ke ini pada waktu senja, selesai sudah. Ini foto yang baik. Begitu. Oke. Sip ya. Iya. Ada yang bertanya lagi sebelum saya lanjutkan lagi? Monggo teman-teman, tadi ini Mas Yuyung menceritakan ada bahwasanya kalau dari esensi itu tidak cuma pesan, tapi ada juga logiknya di situ. Jadi foto itu harus make sense juga gitu. Jangan sampai yang dicontohkan tadi ketok kelelep tapi bannya sedikit, atau mungkin di depan forklift kok ada orang jalan, itu kan enggak aneh ya kan? Aneh kan agak masuk. Forklift itu jalannya forklift kok terus di tengah-tengah, itu nggak logik gitu. Oke, ada yang mau nanya teman-teman? Atau mungkin ini bisa kita lanjut dulu Mas Yuyung, karena ini beberapa teman memang ada yang mau masuk kerja nanti jam 4. Mungkin Mas Yuyung disampaikan, nanti pertanyaan jadi gongnya. Monggo lanjut dulu. Jadi mau main ini, yang paling dasar ya, bukan esensi ya, dasar. Itu kamera kita tidak goyang atau tidak shake. Itu salah satu. Kalau tadi ini ada six speed memang tidak kelihatan. Ini 6 speed. Kalau kita tamatin ada pergeseran sedikit tipis. Ini 6 speed karena persoalan tadi. Nah, terus kemudian tidak fokus dan tidak blur. Ini dasar sekali. Baru kemudian resolusi ini tidak, artefaknya itu karena resolusi kecil. Kadang-kadang kalau di handphone dia tidak menarik ketika resolusi yang dia pilih ada terlalu kecil. Nah itu yang makanya kalau mau kita buat resolusi ya tetap ada dua standarnya, satu resolusi besar, satu resolusi kecil. Satu resolusi kecil masuknya ke HP yang di-share-kan ke media sosial, satunya untuk disimpan. Itu biasanya ketika kita memotret seperti itu, dua. Nah ini yang paling utama ya adalah kualitas. Kita berbicara kualitas. Kalau sudah nggak fokus, sudah selesai. Kalau dalam
apapun lomba fotonya nggak fokus selesai, kecuali foto jurnalistik ya, karena yang dibangun tuh momennya, momentumnya. Lanjut ya. Jadi kalau mau kita simpulkan, yang menarik dalam fotografi itu macam-macam, pilihan subjeknya. Pilihan subjeknya ya, pilihan subjek itu pilihan tempat, termasuk pilihan tempat. Kalau kita memilih tempat yang kosong, memilih tempat yang tidak banyak kontainernya, berarti foto kita yang kita pilih itu menjadi foto yang tidak menarik. Nah, jadi identifikasi pertama itu adalah tentang subjek. Sama ketika kita memotret. Kita memotret orang biasa atau memotret orang cantik. Kalau kita memotret orang biasa menjadi tidak menarik. Meskipun foto kita ini fotonya menarik, ini pakai lighting 5 lighting. Tetapi fotonya orangnya itu biasa. Tidak menarik karena apa? Fotonya biasa. Pilihannya orang itu menjadi biasa. Kalau maunya fotonya seperti kayak begini. Orang cantik di foto, padahal fotonya pakai HP. Orang mengatakan, fotomu api ya. Padahal sebenarnya bukan fotonya yang bagus. Cewek yang difoto itu cewek yang cantik, sehingga fotonya kelihatan bagus. Nah, itu beda. Itu yang kita sebut dengan pertama kali identifikasi subjek atau identifikasi tempat, itu yang penting. Nah, sekumpulan orang-orang yang cantik, terus kemudian orang yang jelek, artinya orang hidungnya itu mekrok. Maka yang menjadi menarik itu adalah orang yang hidungnya mekrok daripada orang yang cantik. Karena semua orang cantik. Terus kemudian tiba-tiba ada muncul orang yang hidungnya mekrok dan giginya tanggal itu tadi. Itulah esensial. Sesuatu yang unik gitu ya, Mas? Nah, sesuatu itu yang unik, itulah yang dicari. Semakin orang itu tidak pernah melihat sesuatu, orang luar negeri diajak wisata di mall, mereka yang bosan dong. Wong di sana sudah banyak mall. Tapi kalau mau diajak di desa, di kampung-kampung, dia itu ternyata lebih suka di tempat-tempat itu daripada di mall. Dia lebih suka di kampung-kampung, di desa-desa yang masih menggunakan kayu bakarnya, menanak nasinya pakai kayu bakar. Itulah yang dia cari. Karena dia tidak pernah melihat seperti itu. Nah, itulah kadang-kadang perbedaan esensi itu dari subjek kita pilih tergantung siapa yang mempersepsi. Ini rotok jeru ini. Siapa yang mempersepsi, ya kan? Nah, kalau orang luar, saya orang-orang luar, foto-foto sampean itu kalau mau dipublish itu sangat menarik karena apa? Tidak semua orang bisa masuk di daerah tempat TPS. Tempat kayak tempat kontainer itu, karena tidak semuanya masuk. Jadi sampai sudah menang 1 poin karena tidak semua orang bisa akses masuk ke sana. Semakin eksklusif tempat itu, semakin fotonya menjadi punya nilai. Oke, Mas, ini kalau dari slide-nya ini di sini disebutkan bahwanya foto yang menarik itu ada, kalau nggak salah ada 10 unsur ya, Mas. Yes. Ada subjek, ada warna, kemudian ada lighting, exposure, geometri, komposisi, momen atau konten, kemudian unik tidaknya, kemudian penggunaan foreground. Ini mungkin bisa menjadi dasar bekal untuk teman-teman. Ini mohon maaf karena teman-teman juga harus masuk kerja jam 4 nih, Mas. Mungkin kita boleh nggak kita sesi tanya jawab dulu sebelum nanti habis itu dilanjutkan dengan penyerahan hadiah secara simbolis. Ini udah diskusinya sudah menarik. Semua unsur yang harus foto itu menarik udah disebutkan di sini. Monggo teman-teman, ini saya sekarang membuka sesi untuk tanya jawab. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya gitu ya. Ini saya akan bisa raise hand. Silahkan yang mau tanya ke Mas Yuyung. Karena saya tahu ada beberapa teman-teman yang harus masuk sore ini ya, jam 4 gitu ya. Monggo silahkan. Bu, mungkin masukkan aja, di review dikit aja dari semua foto. Kayak kemarin yang juara satunya, itu juga kita belum bahas detail. Sekilas aja. Biar durasinya bisa ini. Bisa agak percepat, Mas Yuyung. Sekarang khusus untuk yang para juara, Mas. Para juara, ya. Dikomenin itu dulu. Yes. Terus yang juara 1 sudah senyum-senyum itu. Karena ini juara saya, para juaranya saya unmute ya. Biar
Sebentar, ini gitu. Belum masuk. Oh, ini. Nah, bedanya ini sebetulnya lahir sama-sama foto yang bercerita tentang orang, aktivitas orang. Satu kan, ini yang pertama ini, kedua adalah foto ini. Kedua adalah foto ini. Ya, Ya, itu dia fotonya Itan. Itan, monggo kalau mau ini. ya. Oh, Silakan fotonya Mas Intan. di-unmute. Wah, Iya. keren. Ini layak jual dan layak komersial ini. Terima kasih Ini banyak. Ini unsurnya ada unsur istilahnya kalau kayak bilang dokumenter atau jurnalistik itu ada di sini. Dia berbicara tentang manusia dengan aktivitasnya, dengan dinamisasi geraknya itu ada. Jadi orang yang semakin bergerak itu semakin poin nilainya itu semakin tinggi. Nah, dia tidak membelakangi. Kebanyakan yang kita foto yang tadi pertama kali itu adalah posisi membelakangi. Coba kita lihat. Posisi membelakangi berarti no face itu no expression. Tidak ada face, tidak ada ekspresi. Jadi kalau mau kita memotret orang, orangnya itu minimal 90 derajat sampai 90 derajat, sampai seperti ini. Sampai seperti ini, 90 derajat. Kalau dia lebih dari itu, no face. Berarti tidak ada ekspresinya. Kalau dia tidak ada ekspresi, kayak begini nih, ini menjadi lebih dominan pantatnya, lebih dominan belakangnya, jadi tidak ada wajahnya sama sekali. Berarti kan dia tidak melihat ekspresi yang ditampilkan. Nah ini makanya ketika kita mengejar orang aktivitas orang, harus kita ada di depannya, bukan ada di belakangnya. Meskipun posisinya seperti ini belum decision moment. Harusnya pas dia menarik seperti itu, ketika dia membalik, baru kita ngambil. Kita kan nggak mungkin ngambilnya dari tali di sini untuk mendapatkan ekspresi wajahnya. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau mamanya memotret orang bukan dari belakang atau dari samping, minimal 90 derajat. Tapi kalau toh kecuali dia simbolis, umpamanya Presiden Megawati meninggalkan istana ketika dia tidak menjabat lagi, difoto dari belakang. Meskipun dia tidak nampak ekspresinya, tetapi itu simbol bahwa dia meninggalkan istana dari belakang itu bisa diterima. Tapi kalau ini nggak ada, sangat tidak esensial kalau umpamanya kita ngambilnya dari belakangnya. Nah, pas ketika ngambil seperti inilah, selesailah sudah bahwa inilah foto terbaik kita. Ini foto terbaik kita. Waktu kondisinya pada waktu senja. Keren. Kondisi senja. Gerakan talinya, gerakan keseragamannya orangnya, aktivitasnya ada. Andai kata ini kosong pun sangat masih menjadi bahan pertimbangan ya. Tetapi ini ada aktivitas gerak. Sementara ini gerak. Iya, itu ngelihatnya itu ngerasa kalau talinya itu berat gitu loh. Jadi dengan itu udah kelihatan ini effort gitu ya. Itu ketangkep sih di ini. Komposisinya tidak terlalu besar. Betapa kecilnya manusia, betapa besarnya ship atau kapal ini. Background-nya masih ada. Nah, semua masuk di ranah sini. Pictorialnya dapat, informasional sama dokumenterinya dapat. Jadi semuanya masuk. Sip, keren Itan, sip. Sekarang yang juara 2 Mas, karyanya dari Mas Rifa. Juara 2 tadi sudah Ibu, gebetan. Oh udah ya? Oh udah. Sekarang ke juara 3. Juara 3 Anton. Juara 3 berarti yang foto itu CC2 itu Mas. Nah itu tuh bawah ini bukan, bawahnya lagi. Ini ya. Ini. Iya benar ini. Mas Anton. Mas Anton? Kalau Mas Antonnya nggak ada, nggak jadi dibahas nih. Ada tuh. Anton, sok atuh. Iya, betul. Oke. Gimana ketika punya ide seperti ini, apa yang ada? Sebenarnya agak bingung, karena dari basic fotografi yang banyak syaratnya itu tadi, terus kita juga mengejar ke tema lomba ya, konsep lomba. Memang kita kesulitannya di lomba itu memang nggak harus ada pagar batasannya untuk konsep
mengejar tema itu loh, Bang Yuyung. Nah, ya, Jadi ini pakai GoPro kita apa mau ngambil pakai aktivitas dan ini. pakai GoPro apa pakai action? Pakai apa? Pakai mirrorless, tapi mirrorless, APS-C. Mirrorless. Hah? Lensanya Sony pakai APS-C. fisheye. Mirrorless. Pakai Iya. fisheye ya. Oke. Fisheye 16 mili ya. Ya. Artinya komposisinya sangat bagus sekali sih. Ya, pertama komposisinya, meskipun dia pakai fisheye, komposisinya masih tetap kita dikuatin di sini. Artinya dia menjadi foreground. Foreground itu meskipun tidak full foreground ya, ini kan foreground samping aja. Tetapi ketika matahari disembunyikan di sebelah sini, menjadi karakter lightingnya menjadi dramatis. Nah, pas aktivitasnya itu ininya tidak di atas, ininya tidak di bawah, jadi pas persis tengah-tengah. Nah, memang menjadi perdebatan kita itu dari belakang ini apakah diperkenankan atau tidak. Tetapi secara logika, nggak mungkin kalau mau ini membalik ke kita, itu justru tidak logis. Yang logis ketika dia memang benar-benar pekerjaannya seperti itu. Nah, ini yang kuat, jadi kekuatan ini dibangun dari foreground-nya ini, lighting-nya, terus kemudian aktivitasnya pada decision moment, baru kemudian ada kehadiran orang ini tidak mendominasi, jadi ini adalah menjadi foto yang excellent. Ya. Selamat, Mas. Keren Anton. Oke, Mas, sekarang yang keempat karyanya yang Rengga. Yang ini bukan ya? Iya, yang ini ya. Rengga Bukan. Ricardo. Bukan yang ini, bukan ya? Ya, yang itu. Yang ini ya? Oke. Ini Ya, benar. Benar ya? Ini tinggal, ini bukan warna aslinya, ini diedit dulu atau tidak? Diedit dulu apa enggak ini? Rengga? Rengga? Ini diedit Yang apa? ini. Ya. Hah? Diedit Ya, ya? yang ini. Ya. Enggak, ini diedit dulu apa enggak? Warna ini muncul. Edit. Diedit, ya. Edit Kecelakaan pakai namanya. Photoshop ya. Ya, ini kecelakaan di sini. Kalau mau editnya benar, warna kuningnya nggak terlalu muncul. Memang ini agak mataharinya agak apa namanya keras sedikit sih. Tetapi penyelesaian semuanya bahwa komposisinya itu menarik. Makanya saya bilang tadi ujungnya kapal itu menjadi kekuatan sebuah foto. Ujungnya kapal. Nah, lebih bagus lagi kalau umumnya dari sisi sini, dari sisi depannya itu, dari sisi depan sini, kita naik ininya, kita naik umumnya level sini atau level mana yang paling anu ya, level sini ya, tengah itu kelihatan perspektif belakangnya kapal itu kelihatan menjadi lebih menarik. Lautnya juga kelihatan. Jadi umumnya ini kalau tambahan bisa menjadi juara utama, sampai naik di atas screen, ngambilnya di atas screen sebelahnya ya, bukan screen ini loh ya, yang di depan ini memotret ship yang membawa kontainer. Nah, itu sudah jawaban semuanya. Nah, ini matangnya editnya ini tak seperti ini. Ini dinaikkan ya, di shadow-nya itu dinaikkan, dinaikkan. Cuman ini saya nggak bisa menyelesaikan tadi. Terus kemudian orange kontrasnya kita naikkan. Terus jangan saturasi yang dinaikkan, tetapi vibrant. Tahu vibrant ya? Vibrant itu memungkulkan cahayanya, warnanya itu diwungkulkan, dikuatkan ya, sehingga jadi cerah seperti ini. Menarik nggak? Lebih cerah nggak? Nah, kalau dibanding ini, suram kan? Kalau ini, nah, ya kan? Oke. Ya. Bu Retno nyuwun sewu, ini mungkin teman-teman bisa ditanyain siapa aja yang harus ke belakang ya? Ya, yang masuk sore ini tinggal satu ya, Hasan. Siapa lagi yang harus masuk? Ini jam 15.30. Apa mungkin bisa diselip pakai ini dulu, Bu? Penyerahan buku aja dulu, nanti dilanjut lagi. Gimana? Ini tinggal satu sih, tinggal Hasan aja. Yang mana? Yang Mas Hasan. Yang malam ya? Iya. Ahmad Abu Hasan. Ya, ini ya.
Ya, yang itu. Nah, ini angle bawah berarti kamera ditaruh di lantai. Iya, Oh iya iya benar. benar. Untuk menghilangi sik ya. Iya. Ya awalnya iseng aja Bang, nggak Nah, tahu. tapi bagus mata istilahnya kalau orang itu paham tentang apa ya tahu kalau mamanya ini eye catching gitu. Foto ini eye catching karena posisi ininya, warnanya, terus kemudian ininya eye catching. Terus angle-nya juga lebih menarik karena low angle juga ya. Nah ini yang menjadi apresiasi kita bahwa foto ini layak untuk masuk ke foto favorit. Jadi selamat ya. Selamat Mas Hasan. Iya. Sekali-kali motret ini ya. Ya. Oke, terima kasih Mas Yuyung. Ini sharing sessionnya kayaknya seru banget gitu ya. Banyak ilmu yang kita dapat. Sekarang ini waktunya kita untuk mengapresiasi para juara. Jadi ada cenderamata dari manajemen yang akan disampaikan oleh Bu Erika. Nah, selanjutnya acara saya kembalikan ke Mbak Susan. Monggo Mbak Susan. Ya, baik. Terima kasih Bu Retno. Mas Yoyong juga terima kasih untuk materi. Sebenarnya pengen masih mau didengar lagi karena saya lihat banyak juga foto-foto yang teman-teman juga penasaran sebenarnya reviewnya dari Mas Yoyong gimana. Karena pada intinya banyak juga hasil foto yang menarik dan sangat bagus. Baik, untuk selanjutnya untuk mempersingkat waktu karena salah satunya sang juara ini juga harus naik lagi ke CC untuk bertugas. Untuk itu akan ada penyerahan simbolis, yakni ini tidak hanya untuk kelima juara kita, tetapi juga untuk seluruh peserta sebagai apresiasi dari manajemen. TPS memberikan juga buku fotografi, karena ada virtual background jadi nggak kelihatan. Karya Mas Yuyung Abdi, di sini ada ini ya Mas ya, tentang fotografi juga ya Mas ya. Lebih ke fotografi. Soalnya yang fotografi form AS itu sudah habis ya, sudah sold out. Jadi sudah sold out. Jadi diganti sama foto yang ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi teman-teman. Ini tidak banyak kata-katanya, tidak banyak. Ini lebih banyak kekuatan fotonya. Dan saya kira TPS juga bisa membuat seperti ini bukan dari saya, tetapi dari teman-teman sekalian. Saya kira mudah sekali. Jadi kalau mamanya ada tamu luar negeri atau tamu apa, akan menyajikan souvenirnya itu buat foto-foto TPS. Keren, ide bagus tuh. Sebentar, sebelum kita mulai, Anton boleh tolong videonya dihidupkan dulu. Kita mau foto bareng. Oh iya, ini yang boleh di-share, diambil boleh? Boleh. Boleh. Anton, videonya bisa di-on kan? Oke, sip. Monggo Bu Erika. Oke, silakan Bu Erika untuk menyerahkan secara simbolis hadiahnya kepada para Bu Erika juara. jadi ikut nimbrung di kita. Kelihatan nggak ya? Ada virtual background-nya soalnya. Silakan. Oke, teman-teman. Bisa tolong diangkat? Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih teman-teman. Ya. Selamat buat para pemenang. Terima kasih buat narasumber kita yang luar biasa. Ya, boleh kita foto bersama. Kita foto boleh kita foto bersama sambil nunjukin ini bukunya. Oke, saya babas 1, 2, 3. Mas Yuyung boleh mau actionnya apa? Oke. Senyum, cheese, 1, 2, 3. Oke, lagi. Lagi yang banyak, Bu. Lagi yang banyak. Itu Aziza nggak kelihatan tuh. Turunin dikit. Ya, oke, sip. 1, 2, cheese. Oke. Banyak nih. Sudah di screenshot ya. Oke, baik. Sip. Makasih. Itu aja sudah. Mas Yuyung ada yang mau disampaikan mungkin pesan terakhir buat teman-teman? Belum menutup. Buat teman-teman jangan berhenti di sini saja untuk mendapatkan foto. Jangan berhenti ketika ada lomba. Jangan memotret ketika ada lomba saja. Saya harap teman-teman juga tetap memotret tanpa henti, karena foto itu tidak berhenti ketika kita foto itu hanya bisa didapatkan ketika kita selalu dan terus-menerus menghasilkan karya.
Baik. Tepuk tangan dong untuk semuanya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Mas Yung, Bu Erika, dan Bu Retno, dan juga seluruh teman-teman yang sudah berpartisipasi, untuk para juara juga. Kami tunggu tetap karyanya ya di story atau apa, di tag aja kita. Nanti kita akan restory. Harapannya semua teman-teman yang di sini jadi terkenal juga ya. Oke, terkenal karyanya, terkenal orangnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Sukses untuk kita semua dan sehat untuk kita semua. Selamat bekerja dan selamat beraktivitas. Mas Yung, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di kompetisi selanjutnya, guys.